Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merespon kritik pedas dari masyarakat terkait penegakan aturan penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE. Menkominfo membantah bahwa pendaftaran PSE akan melanggar ruang privat data pribadi masyarakat. Pasalnya, kebijakan pendaftaran diri PSE ke Kemenkominfo merupakan penegakan dari kedaulatan digital dan penegakan kepastian hukum di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merespon kritik pedas dari masyarakat terkait penegakan aturan penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Johnny mengaku telah memperhatikan pendapat warganet setelah kementerian yang dipimpinnya itu melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs dan aplikasi. Adapun sejumlah PSE asing yang aksesnya diblokir Kemkominfo karena belum juga mendaftarkan diri meski telah dikirimi surat teguran yakni Yahoo Search Engine, Steam, Dota 2, Counter-Strike, Epic Games, Origin.com, Sander.com, dan PayPal. Khusus PayPal diberikan waktu 5 hari bagi warga Indonesia untuk memindahkan dananya. Johnny membantah bahwa pendaftaran PC tersebut akan melanggar ruang private data pribadi masyarakat lantaran pendaftaran itu tidak bersinggungan dengan data pribadi pelanggan PSE. Pasalnya kebijakan pendaftaran diri PSE ke Kominfo merupakan penegakan dari kedaulatan digital dan penegakan kepastian hukum di Indonesia. Untuk bisa beroperasi kembali PSE yang diblokir harus mengikuti persyaratan dari pemerintah. Persyaratan itu untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di ruang digital. Sekali lagi, ini adalah penegakan hukum di dalam negeri. Ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Kementerian Kominfo mendorong dan memberikan dukungan yang kuat atas industri kreatif nasional dan membangun inovasi nasional kita, khususnya para milenial ya di ruang-ruang digital kita. Kita berharap ruang digital kita menjadi ruang digital yang sehat, ruang digital yang bermanfaat, utamanya bermanfaat bagi warga negara Indonesia. Sementara itu ketika disinggung mengenai situs judi online, politikus Partai Nasdem ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi judi online untuk beroperasi di Indonesia karena menabrak undang-undang. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Laksana Tiara, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, polemik pemblokiran sejumlah penyelenggara sistem elektronik asing sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tesar Sandikapura. Beliau adalah Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community. Ya, halo, selamat pagi Pak Tesar. Pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Sehat, alhamdulillah. Itu dia. Baru saja kita sampaikan polemik yang masih terjadi hingga hari ini. Pemerintah beranggapan ini adalah penegakan hukum ataupun kedaulatan digital begitu, sementara di masyarakat ada semacam pembatasan begitu yang menjadi polemik hingga saat ini. Bagaimana tanggapan dari IDX sendiri? Ya, baik. Dengan data terakhir ini saya lihat ya, jadi yang sudah terdaftar ini menarik ya. Jadi asing ini sekarang saya lihat ada 286 yang terdaftar dan ternyata ada juga yang sudah disuspend, ada 16, mungkin salah satunya PayPal itu ya, dan yang dicabut masih kosong. Dan yang di lokal ini cukup menarik ya, sampai 8.983 ini saya lihat tadi pagi ya datanya. Jadi yang lokal cukup sangat banyak yang mendaftar. Yang suspend 50 dan cabut 14. Dan artinya saya lihat tingkat partisipasi ya penyelenggara elektronik ini berarti sebenarnya bagus ya. Jadi bisa dibilang agak sukses nih, saya bilang ya, agak sukses bahwa PSE ini berhasil untuk memaksa tanda kutip para penyelenggara elektronik ini untuk segera mendaftarkan. Memang ada impact negatifnya terhadap masyarakat ya. Mungkin ini yang sekarang akan kita bahas ya Pak. Mas. Betul. Dan kalau kita lihat kebijakan kemudian fungsi PSE sendiri sehingga membuat beberapa tadi penyelenggara elektronik ada Google, Facebook, WhatsApp ini diblokir. Sebenarnya apa yang diinginkan begitu? Iya. Jadi kalau saya lihat memang kan niatnya Kominfo ini cukup baik sebenarnya ya. Jadi mereka ingin bahwa semua PSE itu, jadi PSE itu ada dua Mas Pras ya, mungkin publik juga perlu tahu, ada PSE publik dan PSE private. Nah mungkin banyak masalah itu ada PSE private yang biasa dipakai oleh masyarakat umum secara daily gitu ya. Kalau yang publik itu sebenarnya yang punya negara atau BUMN dan pemerintahan, mungkin itu kita agak jarang-jarang pakai, makanya jarang-jarang disebut gitu ya, padahal itu juga penting untuk dicatat. Jadi sebenarnya poin utama dari PSE ini adalah melakukan koordinasi semua aplikasi atau PSE yang terdaftar di Indonesia supaya bisa
jelas siapa PIC-nya gitu, minimal kantornya, nomor teleponnya, sehingga ada kontak person bisa dihubungi jika ada masalah. Mungkin itu tujuan awalnya. Oke. Gitu. Lalu selanjutnya banyak, memang ada unsur pendapatan negara nanti Mas, lalu juga ada data privacy di sana gitu ya, dan juga beberapa persyaratan-persyaratan khusus ya, seperti kalau fintech beda, marketplace beda. Seperti itu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita lihat sosialisasi kemudian literasi sendiri baik dari pengelola kemudian masyarakat sejauh ini seperti apa? Kok kemarin tiba-tiba akhirnya menjadi polemik begitu akhirnya di masyarakat? Iya, mungkin sebenarnya sosialisasi ini mungkin sudah dari 2020 seingat saya ya. Jadi oke. PSE ini sebenarnya sudah cukup lama, 2 tahun gitu ya. Mungkin yang agak menggagetkan itu kalau menurut saya saat pemblokiran. Ah, Gitu ya. Nah, mungkin di sinilah yang mungkin ya menurut saya ya, Kominfo harus sedikit bermain cantik gitu ya, sehingga blokir-blokir terutama untuk yang aplikasi besar yang berimpact terhadap masyarakat luas, apalagi sampai mengganggu pendapatan mereka. Misalkan ya mereka biasa pakai PayPal ya, kemarin Oke. case-nya gitu kan, ternyata PayPal-nya hilang, itu bisa jadi duitnya mereka banyak di sana gitu, tiba-tiba nggak bisa diambil gitu ya. Ya. Ini yang mungkin agak sedikit hati-hati gitu ya ketika melakukan pemblokiran, sehingga tidak ada riak-riak di masyarakat Ya. seakan-akan PSE yang pendaftaran PSE ini yang bermasalah gitu, seakan-akan gitu. Baik, tapi dengan langkah ataupun kebijakan yang sudah diambil begitu, Anda melihat menjadi suatu kebijakan ataupun langkah yang tepat bagi Indonesia. Mengingat memang banyak sekali PSE ini kan juga yang beroperasi di luar negeri begitu. Apakah mereka nanti diharuskan juga berkantor di Indonesia? Iya, kalau beberapa case di luar negeri ada namanya GDPR gitu ya. Jadi mereka sebenarnya lebih concern ke masalah data privacy-nya. Oke. Gitu ya. Jadi jangan sampai data yang harusnya dimiliki oleh negara tersebut itu tanda kutip dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain. Gitu. Mereka lebih ke data privacy-nya. Tapi kalau saya lihat di PSE Indonesia ini mungkin lebih kompleks lagi yang ingin kita lindungi ya. Oke. Bukan hanya masalah data saya lihat, tapi juga lebih ke masalah misalnya ada kejahatan tadi ya, ada pihak yang harus bisa kita kejar tanda kutip gitu ya. Ya. Dan juga masalah pendapatan yang hubungan nanti ke pajak gitu ya. Jadi memang ini kompleks dan Betul. saya lihat memang saya jamin memang ini perlu beberapa alignment ya ke beberapa pihak, karena tidak hanya Kominfo dalam hal ini yang berperan terhadap platform gitu ya. Oke. Karena ada pihak lain seperti OJK juga, mungkin ada Memperindak juga gitu ya. Jadi ada beberapa pihak memang terlibat sebenarnya dalam pendaftaran Oke. PSE ini. Ya, Pak Tesar, ini menarik kalau kita cermati tadi Anda katakan sejak tahun 2000 aturan ini sudah ada. Kemudian penegakan hukumnya baru di tahun 2022. Apa yang bisa kita cermati dengan rentang waktu yang cukup lama sebelumnya? Baik, jadi sebenarnya PSE ini undang-undangnya sudah lama, tapi Oke. memang nggak langsung mengkerucut untuk pendaftaran PSE. Hmm, Jadi mungkin awal-awal kalau Mas Pras ingat itu masalah lokalisasi data center. Oke. Itu sebenarnya ujungnya ke sini juga gitu. Jadi semua pihak asing yang punya data center di luar negeri itu wajib beberapa kategori wajib di Indonesia. Oke. Itu PP 82. Lalu ada lagi dibuat lagi masalah undang-undang PDP yang sekarang pun belum rampung ya. Sebenarnya ini juga ada hubungannya dengan PDP. Oke. Lalu juga ada hubungannya dengan pendapatan negara pajak. Artinya instansi harus punya badan hukum di Indonesia gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya anaknya sudah dibuat duluan nih Mas. Anak-anaknya udah dimulai dari 2000 dibuat, Oke. ada UID macam-macam, termasuk penerimaan pajak. Nah, gongnya baru belakangan. Daftarnya Oke. baru sekarang nih PSE. Nah, itu dia. Itu yang saya lihat agak flow-nya agak kebalik dikit gitu ya. Nah, di situ yang kaget. Jadi ketika PSE ini agak kuat di depan, di belakang ya jadinya gitu ya. Pihak-pihak yang sudah melakukan pendaftaran di depan ini merasa loh, kok baru sekarang nih gue diblokir, kemarin gue udah bayar pajak, Iya. gue udah punya badan hukum, kenapa baru sekarang gue diblokir? Nah kurang lebih seperti itu sih Mas. Oke, jadi intinya cuma karena tidak mendaftar kemudian harus diblokir begitu ya, Pak Tesar? Oke. Betul Mas. Nah, lantas bagaimana dengan tata kelola hukum digital sendiri? Kan ini bagian dari upaya pemerintah, begitu kalau disebutkan beberapa waktu lalu adalah penegakan dari kedaulatan digital Indonesia. Anda melihatnya bagaimana? Kenapa tidak sebelumnya bahwa ini ditegakkan kalau kita bicara kedaulatan digital? Atau memang menunggu aturannya juga selesai secara keseluruhan? Iya betul. Jadi tadi saya bilang, jadi memang ini runtutan flow-nya banyak Mas Oke. gitu ya. Jadi saya sih nggak bisa menyalahkan 100% kesalahan kita juga gitu ya. Artinya Baik. memang ini semua terkait gitu ya, nggak bisa satu titik dibangun langsung ikut semua gitu ya.
Nah, cuman emang ini agak kebalik yang tadi saya bilang. Jadi Oke. perpajakannya udah jalan, izinnya udah jalan, baru pendaftarannya belakangan gitu ya. Nah, cuman memang yang harus agak bermain cantik tadi adalah ketika Kominfo memutuskan pemblokiran. Mungkin ini yang perlu sangat hati-hati menurut saya gitu ya. Ya. Apalagi kalau ini berpihak berhubungan dengan publik yang cukup banyak yang menggunakannya gitu ya. Mungkin kalau trafiknya kecil, saya rasa nggak ada yang marah gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dipakai hampir tiap hari gitu, misal Google gitu ya, diblok, saya jamin pasti 90% dari Indonesia pakai Google gitu kan. Betul. Walaupun nggak daftar, tapi kan kita harus tugakin misalkan. Tapi itulah yang saya bilang bermain cantik gitu. Ya, ya. Mungkin bisa jadi ya, tapi memang jadi tidak adil kesannya gitu ya. Mungkin pemerintah harus jemput bola untuk case-case yang memang platform ini cukup berimpact kepada masyarakat luas gitu ya. Oke. Artinya kita yang datangi tolong daftar gitu ya. Kalau enggak nanti bisa mengganggu ekonomi kita juga masalahnya kan gitu kan. Yes, dengan adanya pemblokiran ini juga Anda sebutkan di awal sudah ada beberapa pihak yang mendaftar. Kemudian blokir yang sudah ada juga sudah mulai dibuka lagi gemboknya. Ini akan menjadi presiden seperti apa untuk dunia digital di tanah air? Nah, ini yang saya bilang tadi kan. Jadinya ketika mereka tidak sadar betul sebenarnya impact apa sih setelah diblokir, mungkin mereka nggak merasa ya bahwa impactnya pas blokir PayPal gitu kayak kemarin gitu ya, Oke. ternyata kemana-mana riaknya. Nah, ini yang saya bilang perlu hati-hati saat Oke. pemblokiran gitu. Jadi yakini saja bahwa ada beberapa memang ini perlu kita lakukan, cuman nggak mesti juga nih harus diblokir segera gitu Betul, ya. betul. Itu bisa bermain cantik lah di belakang sehingga Oke. masyarakat juga tidak terganggu kira-kira. Baik, Pak Tessa terakhir nih, harapan dari IDX sendiri untuk upaya yang sudah dilakukan kemudian penegakan dari kedaulatan digital di Indonesia. Apakah ini menjadi salah satu step yang akan membuat kita semakin kuat begitu dalam mengawasi PSE baik yang lokal maupun yang asing? Ya, kalau saya sih cukup mendukung sebenarnya proses PSE ini ya. Baik. Karena ini memang harus dimanapun kita berada pasti harus ada izin yang kita harus ikuti gitu ya. Oke. Tinggal masalahnya benar-benar gak aturan ini berimpact positif kepada masyarakat. Jangan sampai niatnya bagus tapi yang dirasakan sebaliknya gitu ya. Jadi banyak LBH yang merasa hak masyarakat terganggu, pendapatan hilang. Nah, ini jangan sampai. Jadi tolong Kominfo cukup berhati-hati terhadap PC-PC asing mungkin ya, karena yang banyak sekarang masih dipakai asing untuk masalah pemblokiran. Tapi Baik. ke depannya memang kita harus punya substitusinya. Itu yang paling benar sebenarnya. Dan ini saya lihat belum sampai situ saya lihat. Jadi memang ini harus paralel berjalan. Oke. Ujung-ujungnya adalah kedaulatan bangsa. Baik, itu dia memang kalau kita lihat dari sisi positifnya, semoga ini juga bisa diterima oleh masyarakat begitu ya. Pak Tesar, terima kasih banyak ini atas waktu yang disempatkan dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Semoga benar-benar kedaulatan digital Indonesia bisa ditegakkan gitu. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Tesar. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras.